Ya, baik, kita lanjutkan kembali materi kita yang sempat terjeda. Ya, kita lanjutkan apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, terutama di lingkungan. Di antaranya yaitu suhu, di mana berdasarkan suhu maka mikroba dibagi menjadi 3 golongan jenis mikroba. Ada mikroba sikrofil, di mana mikroba sikrofil ini mampu bertahan hidup pada rentang suhu 5-30 derajat Celcius. Namun optimumnya itu pada suhu 28 derajat Celcius. Kemudian ada jenis mikroba mesofil, di mana jenis mikroba mesofil ini dia mampu hidup dalam rentang suhu 15-50 derajat Celcius. Namun optimumnya itu 35-40 derajat Celcius. Kemudian ada lagi mikroba jenis termofil, di mana dia mampu hidup dalam rentang suhu 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, di sini ada kata-kata optimum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan optimum? Kenapa ada lagi suhu optimum? Kenapa ada lagi rentang suhu? Jadi, suhu optimum itu merupakan suhu pertumbuhan yang paling baik bagi jenis mikroba sikrofil ini. Dia memang mampu hidup pada suhu 5-30. Tetapi dia akan lebih baik kehidupannya itu apabila suhunya berada di suhu optimum, yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian selain suhu, apalagi yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba? Itu ada yang namanya pH. Nah, di mana pH ini dibagi lagi jenis mikrobanya berdasarkan kemampuan pH yang mampu dikondisikan dengan mikrobanya. Yang pertama ada pH yang rendah, itu biasanya berada di kisaran untuk ragi ya. Kemudian ada Thiobacillus, itu pH-nya 1. Kemudian ada mikroba air panas, itu pH 2. Karena mikroba air panas ini biasanya memang memiliki pH yang sangat tinggi, pH yang asam ya, kadar asamnya tinggi, itu pH 2. Kemudian ada Vibrio cholera, itu mampu hidup dalam keadaan pH 8. Nah, jadi balik lagi saya jelaskan sedikit mengenai suhu. Jadi di suhu ini apabila jenis mikroba yang tadi hidup, misalnya nih dia optimum 28 derajat Celcius, kemudian rentang yang bisa dia toleransi adalah 5-30. Kemudian kita berikan dia suhu di atas 30. Apa yang terjadi? Maka protein yang menyusun mikroba ini akan mengalami denaturasi, jadi rusak. Kemudian apabila dia diberikan suhu yang terlalu rendah di bawah 5, karena kan tadi rentang suhunya 5-30. Nah, apabila di bawah 5, apa yang terjadi? Sementara mikroba tersebut akan mengalami dormansi, dan apabila dia dibawa lagi ke suhu yang mampu dia beraktivitas, maka dia akan beraktivitas kembali. Seperti itu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi jenis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba? Ada yang namanya oksigen. Jika dilihat dari kemampuan mikroba dalam menyerap oksigen atau kebutuhannya terhadap oksigen, maka dibagi menjadi 4 jenis mikroba. Yang pertama ada mikroba jenis obligat aerob. Nah, obligat aerob ini gimana? Jadi mikroba itu hanya mampu hidup apabila ada lingkungannya mengandung oksigen. Jadi kalau misalnya nggak ada oksigen di lingkungannya, bagaimana? Tentunya dia akan mengalami kematian. Karena kenapa? Dia memang hidupnya harus ada oksigen. Berbeda dengan fakultatif anaerob. Jika fakultatif anaerob, ada atau tidaknya oksigen, dia masih mampu hidup. Dimana ketika dia berada dalam keadaan oksigen yang tinggi, dia juga akan bisa hidup. Tapi keadaan oksigennya rendah, dia juga tetap bisa hidup. Tapi karena dia fakultatif anaerob, otomatis dia dominannya pada keadaan tanpa adanya oksigen. Nah, dia akan lebih optimum hidupnya, akan lebih baik hidupnya apabila tidak ada oksigen. Kemudian obligat anaerob. Jenis mikroba obligat anaerob ini dia sangat-sangat tidak bisa hidup apabila ada kandungan oksigen. Jadi dia akan mampu bertahan hidup apabila oksigennya tidak ada. Ya, kemudian ada jenis mikroba lagi, mikroaerofili.
Nah, mikroaerofilik ini dia berada di tengah-tengah. Ya, mikroaerofilik ini cenderung ada oksigennya dibandingkan tidak ada oksigennya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi dari pertumbuhan mikroba, ada yang namanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini dibagi menjadi 3 jenis, ada isotonik, ada hipertonik, ada hipotonik. Apabila dia berada dalam keadaan netral, itu intinya kalau konsentrasi di luar, konsentrasi zat di luar dengan di dalam itu sama, itu dia berada dalam keadaan isotonis. Kalau misalnya yang konsentrasinya lebih tinggi, di luarnya dia berada dalam keadaan hipertonis. Kalau misalnya lebih rendah, dia berada dalam keadaan hipotonis. Jadi apa yang terjadi pada sel apabila dia dalam keadaan isotonis, berarti selnya tetap optimal ya, tetap bagus. Tapi kalau misalnya dalam keadaan hipertonik, maka selnya akan mengalami lisis, pecah. Kalau dalam keadaan hipotonik, selnya akan mengalami penggembungan atau dinamakan juga ada tekanan turgor di situ ya kalau pada sel tumbuhan. Kemudian faktor apa lagi yang mempengaruhi dari pertumbuhan mikroba? Ada faktor senyawa kimia. Jadi faktor senyawa kimia ini bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Contoh Rhizobium ya, bakteri pengikat nitrogen. Jadi dia harus hidup dengan adanya nitrogen bebas di udara dan juga nantinya akan dibutuhkan untuk proses simbiosis dengan kacang-kacangan. Nah, kemudian kita lihat macam-macam media pertumbuhan mikroba. Didasarkan dari asal media, maka media pertumbuhan mikroba ini dibagi menjadi 2 jenis media. Ada yang pertama non-sintetik ya. Non-sintetik ini berarti media tersebut berasal dari alam, di mana jumlah komposisinya kita tidak ketahui. Contoh pepton, ekstrak daging, atau kita mau menggunakan media untuk pertumbuhan mikroba itu misalnya darah, itu juga bisa. Tapi kan kita nggak tahu komposisi darah tersebut berapa persen proteinnya, misalnya berapa persen makronutriennya, berapa persen mikronutriennya, kita nggak tahu. Berbeda dengan media sintetik. Kalau media sintetik itu kita mengetahui secara rinci berapa komposisi makronutrien maupun mikronutrien. Nah, media pertumbuhan ini itu akan membantu proses pertumbuhan mikroba melalui makronutrien dan mikronutrien. Nah, perbedaannya gimana? Kalau makronutrien itu berarti mikroba membutuhkan dalam jumlah yang besar, terutama seperti karbon ya. Karbon itu dibutuhkan mikroba dalam jumlah yang besar untuk membentuk energi. Kemudian nitrogen dibutuhkan mikroba dalam jumlah yang besar karena untuk membentuk protein. Kemudian kalau misalnya mikronutrien gimana? Mikronutrien seperti Mg ya, Mg dan Cl. Nah, itu memang dalam jumlah yang sedikit dia butuhkan. Tetapi kalau misalnya nggak ada, apakah bisa? Tidak bisa juga karena Mg dan Cl itu membantu proses transportasi membran. Jadi kalau nggak ada mikronutrien tidak bisa juga. Jadi mikronutrien walaupun jumlahnya sedikit tapi harus tetap ada. Kemudian pembagian media lagi berdasarkan penggunaannya itu ada dibagi menjadi beberapa jenis media. Ada yang pertama media umum ya, contohnya itu nutrien agar atau blood agar, media darah. Nah, kemudian ada media diferensial. Media diferensial ini media yang menunjang kehidupan beberapa bakteri, juga dapat membedakan berbagai kelompok bakteri. Jadi berbeda dengan media umum yang tadi. Media umum yang tadi itu semua jenis bakteri bisa hidup pada media tersebut. Kalau media diferensial tidak, dia sudah terseleksi ya, dan dia hanya beberapa bakteri saja yang mampu hidup. Kemudian dia dibantu lagi media tersebut membantu untuk proses pertumbuhan si mikrobanya, seperti itu. Dan kemudian kita lanjut lagi jenis media yang lain, itu ada namanya media selektif. Di mana media selektif ini media yang menghambat pertumbuhan mikroba yang lain, yang hidup hanya mikroba yang kita ingin seleksi. Jadi memang misalnya nih ada jenis mikroba A yang kita mau hidupkan di media tersebut. Jadi jenis mikroba C, D, dan E itu tidak bisa hidup di media tersebut karena yang memang kita inginkan adalah mikroba si A. Jadi mikroba yang lain tidak bisa hidup. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menggunakan media selektif. Nah, umumnya media selektif ini juga bisa kita gunakan untuk isolasi, proses isolasi mikroba dan identifikasi mikroba.
Jadi apa sih bahan yang digunakan untuk menghambat mikroba yang lain agar tidak tumbuh? Nah, jadi di media selektif ini ada bahan penghambat yang lainnya yang mendukung untuk media selektif ini tidak memunculkan mikroba yang lain. Apa? Ada kristal violet, ada eosin Y, ada biru methylene blue, dan kemudian ada brilliant green, yaitu untuk menghambat bakteri gram positif. Jadi umumnya kalau memang ingin menghidupkan bakteri gram negatif, berarti gram positifnya nggak bisa hidup di media tersebut. Terima kasih. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.